di hari-hari ini. Amin. Saudara bisa berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit buat kita. Firman Allah pagi hari ini saya kasih tema ada dan terasa. Ya, sekali lagi ada dan terasa. Ada satu peristiwa yang terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas 24. Mari saya mengajak saudara membuka di dalam Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas 24, saudara perhatikan di ayat yang ke-13. Saudara yang bawa Alkitab atau saudara yang ada firman Tuhan di HP atau tablet saudara, di dalam Injil Lukas 24 mulai ayat yang ke-13, di sana ditulis judul perikopnya, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Sekali lagi, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema firman Allah ada dan terasa. Saudara, kenapa ada dan terasa? Karena ada kalanya sesuatu itu ada, tapi belum tentu terasa. Ya, ada kalanya sesuatu itu ada, tapi belum tentu dialami, dirasakan. Nah, perjalanan ke Emmaus ini adalah perjalanan yang unik. Kenapa? Ada dua orang murid yang sedang dalam perjalanan yang firman Allah katakan sesungguhnya Yesus sudah ada bersama mereka, tapi mereka tidak rasakan kehadiran Yesus. Jadi Yesus ada, tapi tidak terasa bagi dua orang murid Yesus ini. Tetapi saudara, sesungguhnya Allah punya kerinduan sebagai anak-anak Tuhan. Kita mesti pastikan bahwa Yesus itu ada bersama kita dan kita mengalami, merasakan kehadiran Yesus itu. Bisa katakan amin. Nah, baik saudara, sedikit tentang ada dan terasa. Saya kasih contoh misalnya duit. Ya, duit. Saya tanya misalnya kepada Bro Joni, Bro Joni, ada duit enggak? Ada. Dia bisa bilang ada, tapi belum tentu ada, belum tentu nyata itu. Bisa saja dia bilang ada, tapi bisa saja duitnya ada di rumah. Ya. Atau juga saudara, duitnya mungkin ada di situ, ya, tapi dia lupa. Ada sesuatu yang buat dia lupa bahwa duit itu ada di situ. Satu ketika saudara, saya juga ada di satu tempat. Saya mau beli sesuatu. Waktu saya buka dompet, ya, duitnya tidak ada. Saya ingat saya ada duit di dompet, tapi kok waktu saya mau bayar tidak ada. Jadi nggak jadi beli, saya pulang. Nanti di rumah baru saya coba perhatikan benar-benar penasaran. Rupanya ada di dalam resleting itu duit. Ada, tapi ternyata saudara tidak terasa. Hidup kekristenan kita saudara banyak kali mengalami keadaan seperti ini. Tetapi mari kita mau lihat pagi hari ini satu pengalaman perjalanan dua murid dari Yerusalem ke Emmaus. Mari kita lihat mulai ayat yang pertama. Ada beberapa bagian firman Allah yang kita lihat di sini dan saya berdoa, saya berharap kita diberkati dengan firman Allah pagi hari ini. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Yang pertama, ayat 13. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi ada satu kampung kecil yang jaraknya kira-kira 7 mil, berarti sekitar 11 sampai 12 kilometer dari kota Yerusalem sampai ke Emmaus. Nah, dikatakan oleh firman Allah, ada dua orang murid Yesus yang sedang melakukan perjalanan
itu juga. Maksudnya kapan itu? Hari itu juga, ini maksudnya hari yang tepat peristiwa Yesus bangkit. Tepat hari itu, hari di mana beberapa wanita yang kemudian saudara pergi ke kubur dan mendapati kubur itu kosong, yang kemudian diikuti dengan beberapa murid Yesus, Petrus dan lain sebagainya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada hari itu juga dua orang ini mengadakan perjalanan ke Emmaus. Yang satu namanya Kleopas, yang satu tidak disebut namanya siapa, tapi yang satu namanya Kleopas, dia yang aktif berbicara, bercakap-cakap dengan Yesus pada waktu itu, walaupun mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Menurut tradisi dan silsilah, Kleopas ini dia sebenarnya omnya Tuhan Yesus. Ini menurut tradisi dan silsilah, diselidiki, dia itu adiknya bapaknya Yesus, adiknya Yusuf. Jadi sebenarnya setelah dari hubungan keluarga, mereka itu dekat, karena Tuhan Yesus itu ponakan dari Kleopas. Yang satu memang tidak disebutkan, kita tidak membicarakan tentang siapa dia, siapa mereka sebenarnya. Hanya saudara, dari hubungan keluarga ini dekat, ini Kleopas dengan Tuhan Yesus. Dan yang kedua saudara, mereka disebut sebagai murid-murid Yesus. Jadi sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang saudara selama kurang lebih 3,5 tahun ada bersama-sama dengan Yesus. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi firman Allah berkata mereka tidak mengenal itu Tuhan Yesus yang ada bersama dengan mereka waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebenarnya menurut pemikiran ya, seharusnya mereka kenal Tuhan Yesus waktu itu ya, ada bersama-sama mereka sekian tahun, belum lagi ada hubungan keluarga yang pasti ada pertemuan-pertemuan keluarga yang intens antara Yesus dengan Kleopas, tapi mereka tidak kenal dia, kata firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, selanjutnya dikatakan bahwa dua murid ini mereka mengadakan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Jadi sebenarnya dua murid ini saudara, mereka sedang mengadakan perjalanan dengan satu kondisi yang secara psikologis dan apapun itu saudara, di mana mereka sedang mengalami satu keadaan yang sulit. Nah, mari kita lihat firman Allah berkata bahwa ada dua orang murid yang sedang mengadakan perjalanan. Nah, keadaan mereka pada waktu itu kata firman Tuhan dalam keadaan susah. Padahal mereka sebenarnya sudah dengar informasi dari murid, dari wanita-wanita yang pergi ke kuburan Yesus. Yesus itu sudah bangkit. Tapi ternyata mereka ini, dua orang ini adalah dua orang yang belum yakin benar, bahkan tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Mereka baru sebatas mendengar tentang kebangkitan Yesus, tetapi mereka tidak mempercayai peristiwa kebangkitan itu. Kenapa kata firman Tuhan? Kita lihat di sini. Firman Allah berkata, dan mereka ayat 14, mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Saudara, Yesus kemudian berkata, ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Jadi dua orang ini, mereka sedang berjalan, sedang bercakap-cakap, tetapi Alkitab mengatakan saat itu mereka dalam keadaan susah dan sedih. Dalam satu terjemahan bahasa Inggris dia katakan perkataan Yesus begini,
Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan dan dalam keadaan sedih dan susah? Jadi Yesus, saudara, memang yang ketika Yesus hadir di situ, Yesus sudah tahu mereka dan dengar mereka sedang bercakap-cakap. Tetapi ada sesuatu yang Yesus perhatikan. Percakapan mereka itu adalah percakapan yang sekaligus mereka ekspresikan dengan mimik yang sedih, susah, muram. Dan Alkitab katakan mereka kemudian meresponi, dan keadaan mereka waktu itu memang dalam keadaan muram, sedih, susah, khawatir, bahkan takut. Jadi kondisi keadaan dua murid ini, mereka sedang gelisah, sedang cemas, sedang susah, sedang berada dalam suatu kondisi yang sangat berat. Mereka ini adalah orang-orang yang hilang pengharapan. Ini identik dengan banyak dialami oleh anak-anak Tuhan hari-hari ini. Sedih, cemas, susah, khawatir. Mungkin ada di antara saudara juga yang sama persis dengan dua murid ini saat ini. Kelihatan mungkin di depan saudara bisa tersenyum, tapi siapa tahu di hati saudara ada banyak yang hilang pengharapan mungkin hari-hari ini. Ada banyak yang susah hari-hari ini. Macam-macam saudara, dari kehidupan keluarga, suami, istri, ekonomi, pekerjaan, karir, bisnis, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak yang lagi susah, hilang pengharapan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, mari kita perhatikan ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Sementara mereka sedang bercakap-cakap, berjalan dengan keadaan yang sedih, susah, khawatir, cemas, bimbang, datanglah Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Itu tepat terjadi pada saat Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus hadir di tengah dua orang yang sedang susah. Yesus hadir di tengah dua orang yang sedang khawatir dan takut. Saya ingin berkata kepada saudara pagi hari ini, kalau Yesus hadir di tengah dua orang yang susah dan sedih dan khawatir ini, saya percaya Yesus yang sama, Tuhan yang sama yang kita sembah, Dia juga pasti akan hadir ketika saat ini saudara sedang susah, sedih dan khawatir, cemas dan bimbang. Yesus sedang berjalan dengan orang-orang yang sedang sedih dan susah. Tapi firman Allah bilang, sayang, Yesus ada tapi tidak terasa oleh mereka. Tidak disadari kehadiran Yesus pada waktu itu. Banyak kali pengalaman hidup kita, kekristenan kita juga seperti itu. Padahal kita sudah berjalan dengan Tuhan sekian tahun, tetapi masih ada aja muncul di pikiran kita, kok Tuhan tidak tolong saya, kok Tuhan kayaknya tidak ada di tengah keluarga saya, Tuhan tidak ada di tengah usaha saya, bisnis saya, pekerjaan saya, kayaknya Tuhan tidak ada, kayaknya Tuhan sudah jauh, Tuhan sudah tidak ada lagi bersama dengan kami, dengan saya. Tidak, saudara, dengar baik-baik, Tuhan selalu ada bersama dengan kita di setiap musim kehidupan kita. Dia selalu ada bersama kita. Hanya persoalannya kita yang tidak merasakan bahwa Dia ada bersama dengan kita. Betul kata sebuah pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kadang kita berpikir Tuhan cuma ada waktu ketika kita diberkati.
Tuhan cuma ada ketika kita sehat. Tuhan cuma ada ketika kita dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Tapi kita berpikir, waduh, ketika saya sakit, ketika saya terjerumus, ketika saya hancur, ketika saya bangkrut dan lain sebagainya, kayaknya Tuhan tidak ada. Padahal betul kata pujian yang firman, Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Musim panas, musim dingin, musim kemarau, musim apalagi saudara. Ya, Tuhan selalu ada. Amin. Bisa katakan amin. Mari katakan, Tuhan, Engkau ada dan hadir dalam hidup saya saat ini. Engkau ada dan hadir di dalam hidup saya. Engkau ada, coba nyanyikan, bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersamaku. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Tuhan ada di dalam segala keadaan situasi di dalam hidup kita. Tapi kemudian saudara, firman Allah berkata yang ketiga, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Tapi saya sudah katakan, Yesus masih, Tuhan Yesus masih punya hubungan keluarga dengan Kleopas menurut tradisi dan silsilah. Selain itu mereka ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama beberapa tahun, saudara. Seharusnya mereka pasti kenal, minimal kan ya gaya bicaranya. Ya kan, saudara. Kalau saudara berteman dengan seseorang yang sudah kenal sekian lama, pasti kenal cara bicaranya. Dari dia ngomong saja, oh ya ini kayaknya dia. Dari telepon, kenal enggak? Saya biasanya kalau kawan itu kenal enggak? Saya minta nama, tapi saya ajak dia ngobrol dulu. Nah, lama-lama saya kenal dari cara bicaranya dan dari suaranya saya kenal. Atau minimal saudara, dari cara jalannya, Tuhan Yesus sudah berjalan bersama-sama mereka. Dari cara jalannya pasti setidaknya kita bisa dikenali. Almarhum pendeta Rumagi, dia biar masih jauh, asal saya lihat dia, saya sudah kenal, ini Om Rumagi. Kenapa sudah? Dia kalau jalan itu, tahu saya gaya jalannya. Jadi waktu dia jalan-jalannya aja semua ini Om Rumagi. Tapi herannya ini dua orang ini nggak kenal persis. Sudah kalau Tuhan Yesus bersama mereka jalan, sudah ngomong loh Tuhan Yesus, udah kenal mereka. Bukan cuma satu kata, udah berkalimat-kalimat Yesus ngomong, nanya-nanya, udah kenal juga mereka. Firman Allah berkata, ada sesuatu yang menutupi mata mereka, membuat mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Apa itu? Ayat yang ke-19, katakanlah kepada mereka, apakah? Ayat ke-18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa
Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya ini terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Apa yang membuat mata mereka tertutup sehingga tidak merasakan kehadiran Yesus? Tuhan Yesus ada tapi tidak terasa. Rupanya saudara, 2 murid ini, dan itu juga dialami oleh murid-murid yang lain, mereka sedang mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Mereka sedang mengalami kebimbangan, kecemasan yang berlebihan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang dokter dia berkata, saya baca, saya dengar dalam satu statement dia berkata bahwa hal kesedihan dan kekhawatiran itu dialami oleh setiap manusia. Jadi setiap orang saudara, kalau dia sedih, kalau dia takut, kalau dia khawatir, kalau dia cemas, kalau dia bimbang, itu biasa. Justru bagus katanya, ya ini menurut statement ini, justru bagus karena apa? Kehidupan manusia, ya, ada sedih, ada susah, ada senang, ada khawatir, ada apa saudara, itu memang sudah menjadi bagian hidup manusia, dan itu sebenarnya menunjuk kepada keseimbangan hidup. Jadi kalau kita sedih, cemas, bimbang, itu biasa. Kalau kita takut, itu biasa, itu alami, itu natural. Tetapi yang tidak biasa, kalau kita kemudian akhirnya terikat, kita kemudian berlebihan dalam hal ketakutan, berlebihan dalam kegelisahan, berlebihan dalam kecemasan, kita sudah terikat dan kita sudah terkungkung dengan kegelisahan, ketakutan, kecemasan. Itu yang tidak boleh. Itu yang berbahaya. Dan itu juga saudara, akhirnya dalam kekristenan akan membuka, akan menutupi pandangan mata rohani dan mata iman kita. Kalau kesusahan yang berlebihan, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan, yang sudah mengikat dan mengungkung kita saudara, itu akan membuat mata rohani, mata iman kita tertutup untuk melihat perkara-perkara supranatural yang dari Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata beberapa kali, jangan takut, jangan khawatir. Artinya saudara, sebenarnya Yesus juga tahu bahwa kita manusia yang hidup dalam daging ini saudara, kita masih normal mengalami takut, khawatir. Tetapi yang keliru kalau kita terus hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran itu, terus hidup dalam kegelisahan. Nah, 2 murid ini saudara, mereka begitu betul-betul dalam satu kondisi yang sangat terpuruk. Mereka curhat sama orang yang ada bersama mereka waktu itu, yang mereka tidak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Apakah kamu tidak tahu untuk apa yang sedang terjadi hari-hari ini? Tuhan Yesus bertanya, apa itu? Itu Tuhan Yesus. Yesus yang sesungguhnya ialah anak Allah. Dan kami berharap dialah yang nanti akan
memimpin bangsa Israel secara lahiriah, secara fisik. Jadi mereka menaruh harapan yang sangat besar kepada Tuhan Yesus supaya dia menjadi penyelamat baik secara jiwani maupun badani. Mereka sangat berharap. Apalagi mereka sudah melihat langsung bukti mujizat, perkara-perkara yang luar biasa Tuhan Yesus sudah lakukan. Mereka begitu berharap dan begitu meyakini itu akan terwujud. Tapi akhirnya harapan mereka hanyalah harapan palsu dalam tanda petik. Tidak terjadi sesuai harapan. Itu yang membuat mereka sedih, susah sekali, saudara. Mereka sudah terkungkung dengan kegelisahan, kekhawatiran yang sangat mengundang mereka. Akhirnya itulah yang membentuk sehingga mereka tidak bisa melihat Yesus, merasakan Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka. Waktu itu mereka sudah punya hati, mereka itu sudah hati pengecut, hati pecundang. Saudara, ada sebuah cerita di Amerika sana dari suku Indian. Ini legenda, tapi ini menjadi sebuah ilustrasi saja. Ada seorang dukun di salah satu suku Indian di Amerika. Nah, saudara, menurut catatan orang Indian ini, suku Indian ini suka dengan hewan-hewan. Dan kadang-kadang saking sukanya, orang-orang pun dikasih nama hewan, tapi hewan-hewan tertentu. Misalnya singa, beruang, kuda, atau apa lagi. Jadi senang mereka. Dan itu katanya menunjukkan sifat dan karakter mereka. Tapi ada satu binatang yang paling mereka tidak suka. Ini orang India, suku India. Namanya tikus. Itu binatang pecundang. Binatang penakut. Takut sama kucing, takut sama anjing, takut sama macam-macam tikus itu. Apalagi manusia. Suka lari. Lihat orang lari. Mas saya pernah ketemu tikus di Tanjung Priok. Tikusnya kejar saya, besar, kuat, saudara. Saya mau lihat, oh dia malah kejar saya. Tikusnya agak kecil. Nah, tapi ini saudara, cerita ini saudara. Akhirnya ada seorang dukun sakti di India ini. Dia berpikir, jadi kalau orang India itu mereka paling tidak mau dikasih nama tikus karena itu menjadi satu penghinaan besar. Nah, si dukun sakti ini dia berpikir, dia selidiki ini tikus ini, binatang tikus. Bagaimana supaya tikus ini image terhadap tikus itu berubah? Akhirnya saudara dia mulai dengan kesaktiannya, baik kalau begitu saya mau rubah ini tikus ini jadi kucing supaya dia datang. Ya tahu tikus ini jadi kucing. Dia berharap ketika dia jadi kucing dia tidak takut lagi, tapi dia berani. Waktu tikus berubah jadi kucing, saudara, datang kucing, lari dia. Ketemu anjing, lari lagi dia, saudara. Si tikus yang sudah jadi kucing jadi lari lagi. Si dukun ini bilang, berpikir, gimana ini ya? Dia jadi kucing kok dia, mungkin dia jadi anjing aja. Saya coba ini dia jadi anjing. Akhirnya saudara, dirubah lagi jadi anjing, jadi tikus. Tentu dia tidak akan takut lagi. Akhirnya apa sih? Datang anjing, badannya lebih besar dari anjing yang jadi dari tikus ini. Lari lagi nih anjing ini. Apalagi datang itu beruang, tambah dia lari. Bingung lagi dukun, kok dia tetap lari sih, sudah rubah dia. Oh ya udah saya rubah aja dia jadi beruang. Akhirnya sudah dirubah lagi jadi beruang, sudah. Tahu-tahu apa? Ketika dia sudah jadi beruang, datang beruang yang satu lagi, lari lagi dia, saudara. Apalagi ketika dia ketemu pemburu, wah makin dia lari. Tikus yang jadi beruang. Akhirnya putus asalah sang dukun ini. Dia rubah lagi ini tikus yang jadi beruang, jadi tikus lagi. Apa hikmah yang saudara bisa ambil di sini?
Mau jadi apapun bentuk fisik kita, tapi kalau hati kita sudah hati tikus, hati pengecut, hati khawatir, hati cemas, hati bimbang, nggak akan bisa membuat kita menjadi pemberani dan pemenang apalagi. Selama hati kita, saudara, takut, gelisah, khawatir, nggak akan bisa kita melihat hal-hal yang besar. Demikian dua orang ini, mereka benar-benar sudah gelisah berlebihan, susah berlebihan, khawatir berlebihan, cemas berlebihan. Saya ingin berkata kepada saudara, jangan biarkan hidupmu tetap dengan hati tikus. Saudara, Amsal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati, perhatikan, membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara, dia diumpamakan begini: kekhawatiran yang berlebihan itu membuat orang itu terseret ke bawah. Ya, maksudnya betul-betul dia seperti kalung rantai yang berat, saudara. Kemudian membuat akhirnya kita jadi bungkuk, tertali ke bawah. Itu kekhawatiran yang berlebihan itu seperti ini, kita seperti ditarik ini. Satu ketika datang seorang penginjil, dia menginjil, dia berkhotbah di dalam urapan Tuhan, di akhir khotbah di altar call, dia undang orang untuk maju. Datanglah saudara dan beberapa orang, ada seorang ibu yang sudah dalam keadaan terbungkuk begini. Dia sudah menonjol. Sang hamba Tuhan ini dia tumpang tangan orang yang sakit, tapi dia tidak tumpang tangan kepada ibu ini yang dalam posisi bungkuk. Selesai khotbah, selesai ibadah, dia pesan sama hamba Tuhan di situ, boleh saya ketemu sama ibu yang bungkuk tadi? Dia tidak doakan tadi. Dipanggillah ibu ini dan kemudian dibawalah ke ruang konseling. Saudara, tidak ada di ruang konseling. Ini penginjil, ini hamba Tuhan ini, dia tidak berdoa kesembuhan secara fisik terhadap ini, tetapi dia konseling ini ibu ini. Dan ibu ini curhat, saudara. Dia punya kesedihan yang mendalam, dia punya kesusahan yang mendalam, dia punya kebencian yang sangat kuat terhadap suaminya yang sudah berpuluh tahun, dan akhirnya membuat dia terbungkuk. Kemudian dia dikonseling untuk bisa melepaskan pengampunan terhadap suaminya. Dalam pelayanan konseling itu, beberapa waktu kemudian, bungkuk ibu ini, saudara, bisa dipulihkan, bisa lurus kembali. Yang menjadi penyebab ternyata hatinya yang penuh dengan kebencian, kesusahan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hati-hati kita hari-hari ini. Jangan biarkan hidupmu terus dalam kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan, karena itu akan berdampak kepada kehidupan fisikmu dan terlebih kehidupan rohanimu. Engkau tidak akan bisa melihat, tidak akan bisa menyadari, tidak akan bisa merasakan kehadiran Tuhan dengan kuat kuasa kasih-Nya itu. Engkau tidak akan mengalami mujizat Tuhan kalau hidupmu dipenuhi dengan kekecewaan, kegelisahan, dan kekuatan. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Kalian ada peserta paduan suara yang menyanyi. Bagaimana supaya mata kita terbuka, ya, bisa merasakan ada Yesus di situ. Nah, perhatikan di dalam ayat yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Dia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?
Ayat 25. Lalu ia berkata, maksudnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Bagaimana supaya mata kita terbuka untuk bisa merasakan kehadiran Yesus di tengah kita? Firman Allah berkata, terbuka mata mereka. Nah, waktu terbuka mata mereka, kenal bahwa itu Yesus, walaupun Yesus langsung hilang. Tapi pertama, saudara, proses pengenalan untuk tahu hadirnya Yesus, terasanya Yesus, ketika mereka mulai mendengar perkataan firman yang keluar dari mulut Yesus, dan hati mereka berkobar-kobar. Hati mereka bergairah, bersemangat mendengar firman yang keluar dari mulut Yesus. Bukankah hati kita berkobar-kobar, bersemangat setiap ketika mereka dengar firman? Mereka dengar firman, dan kemudian apa, saudara? Apa yang diterangkan oleh Yesus mereka dengar, hati mereka bersemangat, saudara. Jadi kuasa firman Tuhan itu dapat mengubahkan kita. Kuasa firman itu dapat membuat kita mengenal akan Yesus hadir dan ada bersama dengan kita. Ada yang bilang amin. Pengenalan akan Tuhan itu melalui firman Allah, saudara. Merasakan keberadaan Yesus, kehadiran Yesus itu dari ketika kita baca atau dengar firman Allah, dari kita renungkan firman Tuhan. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini tidak merasakan kehadiran Tuhan, tidak lagi mengalami hal-hal yang supranatural dari Tuhan. Sudah tertutup mata rohani mereka. Kenapa? Karena mereka begitu mengabaikan firman Tuhan. Hati mereka tidak berkobar-kobar lagi dengan firman Tuhan, tidak bersuka cita lagi baca firman Tuhan, tidak bersuka cita lagi merenungkan firman Tuhan, tidak punya keintiman lagi dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Bulan lalu kami ada ke Filipina. Ada satu yang ditekankan dalam pertemuan acara di Filipina itu, intimasi with the world, keintiman dengan firman Tuhan. Sampai saya bilang, saya berdoa dan juga menyatakan, Tuhan, jauh-jauh saya ke Filipina, saya hanya menemukan penekanan di sana untuk intim dengan firman Tuhan. Paling beberapa hari saya sudah ada sampai di Singkawang. Saya sudah disuruh untuk intim dengan firman Tuhan, tapi kok saya merasakan saya tidak jadi intim dengan Tuhan. Apa sebabnya ini? Saya mulai telusuri hari-hari saya. Habis doa pagi, baca renungan bersama dengan jemaat di grup, saya langsung pegang HP, saya mulai buka itu HP. Ada puluhan grup di HP saya. Saya baca-baca itu chattingan-chattingan. Nggak terasa, saudara, setengah dari jam 6, udah setengah 8. Jam 8 kadang-kadang. Kadang-kadang ada yang kirim video, ada yang ini. Dan membuat saya tidak ada damai sejarah. Sampai kemudian hari Rabu ke Kamis, kami video call dengan founder Jesus Reigns di Filipina. Dia mengingatkan saya lagi, Pak Billy, intim dengan firman Tuhan. Besok paginya, saudara, kemudian sampai sore, selama saya pegang HP, baru kali ini saya kehilangan HP. Dan biasanya kehilangan saya itu pun karena apa? Tapi ini, saudara, yang penting Jumat sore saya kehilangan HP. Dan herannya waktu itu saya tidak berduka cita kehilangan HP. Saya tidak berduka cita.
Dan saya tidak begitu antusias untuk mencari HP saya yang hilang. Kenapa? Saya disadarkan Tuhan, ini HP ini yang buat kamu jadi tidak intim dengan Tuhan, tidak intim dengan firman Tuhan. Memang HP itu bisa jadikan untuk alat untuk kita bersekutu dengan baca firman, tapi pengalaman saya pribadi, lebih banyak saya urus hal-hal yang lain daripada saya intim dengan firman Tuhan. Sudah mau hampir sebulan ini saya tidak pakai HP Android, tidak apa-apa. Yang penting saya bisa dekat dengan firman Tuhan. Mana-mana saya mau tinggal pakai HP aja sekarang. Bukan salah, enggak salah pakai HP. Tapi saya merasakan pengalaman pribadi saya. Kalau saya lebih banyak baca Alkitab, dalam hampir 1 bulan ini, saya hampir menyelesaikan ini beberapa pasal. Saya merasakan satu keintiman, sesuatu yang berbeda. Dan saya mulai merasakan, melihat pengalaman dengan Tuhan itu makin real, makin nyata. Saya tidak menyalahkan saudara pakai HP, tapi hati-hati kalau HP sudah membuat engkau jauh dari Tuhan. Ingat baik-baik, hati-hati kalau HP sudah membuat engkau jauh dari Tuhan, membuat engkau tidak intim dengan Tuhan. Gak apa-apa saya akan pakai HP, yang penting saya intim dengan Tuhan. Tapi ya tetap perlu juga HP. Tapi bukan saya singgung supaya saudara beliin HP. Saya sudah berdoa sama Tuhan, jangan kirim saya HP sebelum saya pastikan saya tidak terikat lagi dengan HP itu. Silakan kirim HP kalau saya sudah betul-betul bisa menguasai itu HP. Dan sampai sekarang Tuhan belum kirim HP karena saya tahu saya masih dalam proses untuk saya komitmen dengan firman Tuhan. Banyak baca firman Tuhan hari-hari ini dan renungkan firman Tuhan. Amin, saudara. Yang terakhir, ya, ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah. Orang yang bersama-sama mereka yang adalah Tuhan Yesus yang mereka tidak sadari, tidak rasakan bahwa itu Yesus, tapi mereka bawa dia karena hati mereka berkobar-kobar ketika mereka dengar firman Allah. Mereka bawa, ayo nginap dulu bersama kami, dan akhirnya saudara Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka di rumah ini, kata firman Tuhan. Mereka kemudian bersekutu dan kemudian diakhiri dengan perjamuan, makan roti dan minum air anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Dan Yesus sendiri memimpin. Saudara, persekutuan di dalam tubuh dan darah Yesus itu adalah persekutuan keintiman kita dengan Tuhan. Amin, saudara. Kedekatan kita dengan Tuhan. Kita tinggal diam di dalam Dia. Saudara, ketika itu mereka baru terbuka mata mereka. Oh, ini Tuhan Yesus, ini Tuhan Yesus. Tapi Yesus langsung menghilang. Saudara, yang bisa membuat mata kita terbuka, Yohanes 15 katakan, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Amin, saudara. Kita akan menerima hal-hal yang lebih banyak lagi dari Tuhan, hal-hal yang besar dari Tuhan, kalau kita intim dengan firman Tuhan dan intim bersekutu memuji menyembah Tuhan hari-hari ini. Adik-adik peserta paduan suara, salah satu ini pelatih mereka saya kenal persis, ya, bahwa benar-benar adik-adik kita ini tidak hanya sekedar menyanyi. Saya ingat pesan dari pelatih waktu di Singkawang kemarin, itu kalau nyanyi itu bukan cuma sekedar kemampuan skill, ya, bernyanyi, tapi yang paling utama itu adalah ketika betul-betul terasa, ya kan, terasa itu mungkin, dan itu akan berdampak luar biasa. Mari kita teguhkan kepala kita dengan Tuhan. Amin.